Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan bertemu kembali di dalam pelajaran. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa harap anak-anak ambil sikap yang baik. Mari kita berdoa Bapa kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada saat ini kita akan belajar dari tema 5, subtema 2, yaitu dan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan dan menentukan informasi penting dalam sebuah bacaan. Kedua, siswa dapat menyebutkan sikap kepahlawanan sesuai sila ke-5 Pancasila. Kita belajar bahasa Indonesia. Informasi penting dalam sebuah bacaan. Informasi adalah sebuah pesan atau kabar yang sedang terjadi yang dimuat di media massa, alat elektronik, atau dapat kita dapatkan langsung. Fungsi informasi. Yang pertama adalah sebagai sumber berita, kemudian sebagai media hiburan, dan ketiga adalah sebagai penghilang ketidakpastian. Yang berikutnya adalah jenis-jenis informasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, informasi faktual. Informasi faktual berarti informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya, informasi faktual ini adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh yang memberikan informasi, dan itu adalah benar-benar terjadi. Nah, informasi faktual itu bisa dibuktikan secara nyata, ya, bukan hoax. Ya, itu bukan hoax, tetapi ini benar-benar terjadi. Kemudian informasi opini atau konsep informasi yang berupa pendapat orang lain. Ketiga, informasi deskripsi, informasi yang berisi penjelasan atau kejadian. Nah, sekarang kita akan belajar dari informasi dalam cerita Kapitan Patimura. Nah, apa yang kita dapatkan informasi dari Kapitan Patimura adalah yang pertama, Kapitan Patimura lahir di Pasarua, Maluku pada 8 Juni tahun 1783, dan nama asli dari Kapitan Patimura ini adalah Thomas Matulesi. Ayahnya bernama Franz Matulesi dan ibunya bernama Frasina Silahoi. Kemudian Thomas atau Kapitan Patimura ini bekerja sebagai prajurit Inggris dengan pangkat terakhir sebagai mayor sersan. Kemudian pada tanggal 14 Mei tahun 1817, seluruh rakyat Pasarua melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kapitan Patimura wafat di Benteng Victoria Ambon karena hukuman mati dari Belanda. Patimura wafat pada usia 35 tahun. Keberanian dan keteguhan Patimura menjadi teladan bagi kita. Untuk mengenang jasa-jasa Kapitan Patimura, pemerintah menganugerahkan
gelar sebagai pahlawan nasional pada 6 November tahun 1973. Dan ini adalah kalau kita baca di dalam buku temanya itu kita mendapat informasi-informasi tentang kehidupan Kapitan Patimura. Dan yang dapat kita teladani dalam kehidupan Kapitan Patimura adalah dia berjuang mati-matian untuk membela, untuk berjuang untuk supaya Indonesia ini dapat merdeka, bebas daripada setiap jajahan daripada Belanda pada saat itu. Nah, sekarang kita sebagai anak bangsa, sebagai siswa, kita juga harus sekarang berjuang untuk belajar, memberikan yang terbaik, karena kita tahu bahwa di masa yang akan datang itu persaingan demi persaingan itu akan ketat seperti itu. Jadi kita belajar dari sekarang, kita berjuang belajar supaya kita dapat memberikan yang terbaik kepada orang tua, bahkan kepada diri kita sendiri. Sekarang kita akan belajar daripada PKN, sikap kepahlawanan sesuai sila kelima Pancasila. Nah, di Indonesia memiliki banyak jenderal, tapi salah satu jenderal perang yang terbaik sepanjang sejarah yaitu Jenderal Sudirman. Nah, salah satu perang yang terkenal dari Jenderal Sudirman adalah perang gerilya. Ia menempuh jarak ratusan kilometer untuk menyusun sebuah strategi perang untuk melawan Belanda dan sekutu. Nah, perjuangan daripada Jenderal Sudirman ini membuahkan hasil seperti itu, sehingga di dalam kehidupan Jenderal Sudirman hanya Indonesia merdeka. Bahkan dia rela berjalan kaki ratusan kilometer seperti itu. Nah, strategi perang yang dirancang oleh Jenderal Sudirman membawa keberuntungan bagi bangsa Indonesia. Perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman membuat Belanda kalah. Saat perang gerilya, Jenderal Sudirman menderita penyakit yang cukup parah, yaitu mengidap penyakit TBC. Perjuangan yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949 mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Pelajaran yang dapat kita petik dari perjuangan Jenderal Sudirman adalah yang pertama, Jenderal Sudirman merupakan sosok yang memiliki semangat tinggi, jiwa pantang menyerah. Tampak ketika Jenderal Sudirman melakukan serangan gerilya meskipun dalam keadaan sakit. Ketiga, latar belakang Jenderal Sudirman adalah keinginan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan hingga diakui dunia internasional mencerminkan adanya sikap kerja keras. Nah, dari Jenderal Sudirman ada banyak hal-hal yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita tidak boleh menyerah dalam sebuah keadaan. Jenderal Sudirman kita sudah tahu tadi bahwa waktu dia berperang yang disebut dengan perang gerilya, dia dalam keadaan sakit. Tapi demi sebuah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, maka dia rela berperang walaupun di dalam keadaan sakit. Artinya, keadaan apapun kita tidak bisa dibatasi untuk berjuang. Ya, kita tidak bisa dibatasi untuk maju dalam setiap hal. Untuk itu, sebagai siswa,
kita terus ya berjuang, belajar keras, ya, sehingga kita dapat membuahkan hasil yang baik, sama seperti Jenderal Sudirman dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita dapat menikmati kebebasan. Ya, kita tidak hidup di dalam jajahan Belanda, Jepang. Nah, untuk itu kita eh, belajar keras supaya kita tidak tinggal di dalam sebuah kebodohan, tetapi kita belajar untuk membangun masa depan yang baik dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Itulah yang dapat kita lakukan pada saat ini. Kalau Jenderal Sudirman, Kapitan Patimura, mereka rela berkorban nyawa sekalipun mereka korbankan demi mempertahankan kemerdekaan, berjuang supaya Indonesia bebas daripada jajahan. Jadi, sebagai anak bangsa, kita mau mengharumkan nama bangsa dengan cara prestasi yang kita raih, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan menutupnya juga dengan doa. Mari ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Salam Maria. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita. God bless you.